Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Masih edisi kupas tuntas modul pedagogik dari Guru Belajar seri P3K. Nah, teman-teman, di video kali ini kami akan membahas modul ke-6, yakni tentang konsep penilaian. Nah, untuk memudahkan teman-teman memahami modul ini, kami siapkan ringkasannya, dan kami sertakan juga prediksi soal dan pembahasan. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman dapat mendapatkan informasi, materi, pembahasan, dan soal-soal P3K. Nah, untuk modul ini teman-teman, adapun IPK yang harus teman-teman capai adalah teman-teman diharapkan mampu menjelaskan fungsi penilaian, kemudian teman-teman diharapkan mampu mengimplementasikan penilaian pada K13, dan yang terakhir teman-teman diharapkan mampu mengembangkan penilaian untuk peserta didik. Mari kita lihat IPK yang pertama, pengertian penilaian dan fungsinya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penilaian? Nah, ini seringkali kita lakukan teman-teman. Apakah di pertengahan mengajar, apakah di akhir tahun. Nah, teman-teman, penilaian atau sering disebut dengan asesmen adalah proses untuk mengambil keputusan. Proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar. Baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jadi contoh hasil penilaian adalah penetapan lulus dan tidak lulus, kompeten dan tidak kompeten, baik dan tidak baik, memuaskan dan tidak memuaskan, dan sebagainya. Nah, tujuan penilaian ini teman-teman adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Secara umum, penilaian dapat dibagi menjadi dua teman-teman. Ada yang disebut dengan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian yang bersifat formatif teman-teman dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran berlangsung sudah sesuai dengan RPP yang sudah direncanakan. Jadi teman-teman, penilaian formatif ini contohnya adalah ketika kita telah selesai mengerjakan satu RPP. Nah, kita biasanya memberikan kepada siswa ulangan harian. Jadi ulangan harian ini salah satu contoh dari penilaian formatif. Sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian yang bersifat sumatif ini dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah menguasai materi ajar dalam periode waktu tertentu, sehingga peserta didik dapat melanjutkan atau pindah ke unit pembelajaran berikutnya. Jadi contoh dari penilaian sumatif ini teman-teman dilakukan pada saat akhir semester atau penilaian akhir tahun, atau disebut dengan ulangan semester atau ujian sekolah bagi kelas 3. Jadi jelas sekali perbedaannya teman-teman ya. Kalau tadi penilaian formatif contohnya adalah ulangan harian, penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran atau ketika kita selesai mengajarkan satu materi yang tertuang dalam RPP kepada siswa kita. Kemudian penilaian sumatif ini adalah penilaian yang kita lakukan pada saat periode waktu tertentu. Nah, contohnya adalah ulangan akhir semester, ulangan semester, ataukah ulangan tengah semester, ataukah ulangan atau ujian sekolah. Jelas ya teman-teman? Nah, next IPK yang kedua yang harus teman-teman kuasai adalah penilaian dalam kurikulum 2013. Ingat teman-teman bahwa di dalam kurikulum 2013 teman-teman ada 3 hal yang teman-teman lakukan penilaian. Yang pertama ada aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan, dan yang terakhir ada keterampilan. Nah, hal yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman sebagai guru sebelum dilakukan penilaian adalah menetapkan KKM dan menyiapkan instrumen penilaian. Ingat bahwa KKM ini teman-teman akan kita jadikan sebagai dasar untuk menetapkan kegiatan remedial atau pengayaan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, KKM ini kita rumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama adalah intake, kemudian yang kedua adalah kompleksitas materi atau kompetensi, dan yang ketiga adalah guru dan daya dukung. Jadi teman-teman harus tahu jika teman-teman sering membuat perangkat pembelajaran, apakah dengan menyusun KKM
Nah, teman-teman pasti sudah tahu ini. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita merumuskan KKM. Yang pertama adalah intake. Yang dimaksud intake di sini adalah karakteristik peserta didik kita. Jadi ketika kita menyusun KKM, teman-teman, kita harus tahu bagaimana karakter peserta didik kita, bagaimana minat belajarnya, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana umurnya, dan sebagainya. Kita harus tahu karakternya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu kompleksitas materi atau kompetensi. Nah, yang dimaksud dengan kompleksitas materi, teman-teman, adalah karakteristik mata pelajaran kita. Contohnya adalah tingkat kesulitan dari materi ajar kita. Apakah materi ini sifatnya hot atau tidak? Nah, itu harus kita sesuaikan ketika kita merumuskan sebuah KKM. Nah, jika mungkin materinya terlalu sulit, maka KKM-nya, nilai yang kita berikan kepada KKM bisa lebih turun sedikit. Nah, yang ketiga adalah guru dan daya dukung. Yang dimaksud dengan guru dan daya dukung adalah kondisi satuan pendidikan. Kondisi satuan pendidikan adalah bagaimana sarananya teman-teman di kelas ketika kita mengajar, apakah sarananya bagus dan sebagainya. Bagaimana kondisi satuan pendidikan itu. Jadi ingat bahwa ada 3 aspek yang harus teman-teman kuasai ketika merumuskan KKM. Yang pertama ada intake, yakni karakter siswa kita. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas materi atau karakter mapel kita, dan yang terakhir adalah guru dan daya dukung, yakni kondisi satuan pendidikan. Contohnya adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Nah, teman-teman, ketika nanti ada soal seperti ini yang muncul, teman-teman bisa langsung menjawab. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, atau KBM, kriteria belajar minimal. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Nah, untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan intak siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intak siswa. Dan E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan intak siswa. Nah, jika teman-teman tidak skip videonya, maka jelas jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi ada 3 hal yang harus kita tentukan ketika kita ingin merumuskan sebuah KKM. Yang pertama, kompleksitas indikator atau materi, daya dukung, dan intek siswa. Jelas ya teman-teman untuk prediksi soalnya. Nah, mari kita beralih ke penilaian sikap. Jadi ini penilaian sikap ini adalah salah satu penilaian yang ada pada kurikulum 2013. Nah, penilaian sikap dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi ingat teman-teman, tujuan kita melakukan penilaian sikap adalah untuk mengetahui karakter peserta didik kita, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Nah, penilaian sikap ini teman-teman dilakukan oleh guru mapel. Jadi ini selama PBM pada jam pelajaran dan atau di luar jam pembelajaran. Kemudian bisa dilakukan oleh guru BK dan wali kelas selama peserta didik di luar jam pelajaran. Jadi selama proses pembelajaran, penilaian sikap dilakukan oleh guru mapel. Kemudian di luar jam pelajaran dilakukan oleh guru BK dan wali kelas. Nah, ada 3 teknik penilaian sikap teman-teman. Ada observasi, kemudian ada penilaian diri, dan yang terakhir ada penilaian antar teman. Nah, untuk observasi, inti dari observasi adalah pengamatan teman-teman. Jadi, penilaian sikap dengan teknik observasi dapat dilakukan menggunakan lembar observasi atau lembar pengamatan. Lembar observasi ini merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memudahkan penyusunan laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Jelas ya teman-teman? Jadi observasi ini adalah pengamatan atau lembar pengamatan yang kita pakai ketika kita ingin menilai sikap peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah penilaian diri. Nah, dalam penilaian diri merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri. Jadi peserta didik dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Kemudian yang ketiga adalah penilaian antar teman. Jadi ini merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik sebagai penilai
terhadap peserta didik yang lain terkait dengan sikap atau perilaku peserta didik yang dinilai. Jadi penilaian antar teman adalah teman yang dilakukan oleh sesama peserta didik, teman yang menilai temannya sendiri. Nah, teman-teman ingat bahwa untuk penilaian sikap ini ada 3 hal yang harus teman-teman kuasai. Teknik penilaiannya adalah observasi, yakni lembar pengamatan, kemudian ada penilaian diri, dan yang terakhir ada penilaian antar teman. Jadi sehingga nanti ketika ada soal yang muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung menjawab. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, dan E. Tes hasil belajar. Ingat teman-teman, jika teman-teman tidak skip videonya, maka teman-teman bisa langsung menemukan jawaban yang benar. Ingat bahwa ada 3 teknik penilaian yang kita lakukan untuk mengukur sikap peserta didik kita. Yang pertama adalah pedoman observasi, kemudian yang kedua adalah penilaian diri sendiri, dan yang ketiga adalah penilaian antar teman. Maka di soal ini jelas sekali jawaban yang benar adalah bagian A, yakni pedoman observasi. Next teman-teman, jelas ya? Sekarang kita beralih ke penilaian pengetahuan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penilaian pengetahuan? Jadi penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif, kecakapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi sekali lagi teman-teman bahwa penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif. Nah, untuk mengukur pengetahuan peserta didik kita teman-teman, berikut ada beberapa teknik penilaian yang sering kita gunakan. Yang pertama, tes tertulis. Nah, tes tertulis ini merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Jadi contohnya adalah pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kemudian yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Dan yang ketiga adalah penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan atau memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Jadi teman-teman, teknik penilaian pengetahuan ada tes tertulis, ingat, contohnya adalah pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan. Ada tes lisan, yakni wawancara antara siswa dan guru. Kemudian terakhir adalah penugasan. Jelas ya teman-teman, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, sehingga nanti kalau ada soal yang muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung menjawab. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan kepada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Dan E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah teman-teman, jika kita lihat soalnya kembali, kita analisis bahwa penyebabnya adalah materi dalam soal ini sebagian belum dipelajari oleh siswa. Nah, oleh karena itu teman-teman, hal yang harus dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi adalah soal harus sesuai dengan indikator. Soal harus sesuai dengan indikator. Maka jelas teman-teman, jawabannya adalah bagian A. Oke, next teman-teman, yang terakhir ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan sesuai dengan IPK.
Jadi adapun teknik dari penilaian keterampilan adalah yang pertama adalah penilaian praktik. Nah, penilaian praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Contohnya, membaca karya sastra, menggunakan peralatan laboratorium sesuai keperluan, memainkan alat musik, bermain bola, bermain tenis, berenang, menyanyi, menari, dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan penilaian praktik. Kemudian yang kedua adalah penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, gambar, atau barang-barang yang terbuat dari kayu, seperti keramik, plastik, dan logam. C. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Jadi contohnya adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, atau membuat makanan dan minuman dari buah segar, ataukah membuat video percakapan, ataukah mencipta rangkaian gerak senam berirama, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi, diambil selama proses pembelajaran dan digunakan oleh guru dan peserta didik untuk menilai dan memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Jadi contohnya adalah karya peserta didik yang dapat disimpan sebagai dokumen portofolio antara lain karangan, puisi, gambar atau lukisan, surat penghargaan atau piagam, foto-foto prestasi, dan sejenisnya. Nah, dokumen portofolio ini dapat menumbuhkan rasa bangga bagi peserta didik sehingga dapat mendorong untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Maka jelas ya teman-teman, ada 4 teknik penilaian keterampilan. Yang pertama adalah penilaian praktik, contohnya adalah bermain tenis, berenang, menyanyi, menari. Penilaian produk adalah ada produk yang dihasilkan, contohnya dapat membuat pakaian, makanan, atau hasil karya seni berupa patung, lukisan, gambar. Dan yang ketiga adalah penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini contohnya adalah siswa disuruh melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, atau siswa disuruh membuat makanan dan minuman dari buah segar, ataukah membuat video percakapan, atau mencipta rangkaian gerak senam berirama. Dan yang terakhir adalah penilaian portofolio adalah sekumpulan karya atau dokumen peserta didik. Contohnya adalah karangan, puisi, gambar atau lukisan, surat penghargaan atau piagam, foto-foto prestasi, dan sejenisnya. Nah, ingat, sehingga nanti ketika ada soal yang muncul teman-teman bisa langsung menjawab. Contoh di sini adalah jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara, ingat teman-teman tadi, penilaian portofolio adalah sekumpulan karya dari peserta didik. A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan, baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Maka teman-teman, jika teman-teman tidak skip videonya, maka jelas jawaban yang benar adalah bagian D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nah, karya yang dihasilkan di sini adalah album. Albumnya tentang apa? Albumnya adalah tentang hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa. Jelas ya teman-teman jawabannya? Prediksi yang kedua teman-teman seperti ini. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu, seperti membaca karya sastra, menggunakan peralatan laboratorium sesuai keperluan,
memainkan alat musik, bermain bola, bermain tenis, berenang, menyanyi, menari, dan sebagainya. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Proyek, B. Praktik, C. Portofolio, D. Antar teman, dan E. Penilaian diri. Ingat teman-teman, maka jelas jawaban yang benar adalah bagian B. Penilaian praktik. Nah, yang terakhir teman-teman ada pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, tindak lanjut hasil penilaian teman-teman meliputi pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Pembelajaran remedial ini pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai peserta didik mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Nah, yang kedua adalah pengayaan. Pengayaan ini teman-teman diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui belajar kelompok, belajar mandiri, dan pembelajaran berbasis tema. Ingat teman-teman, tindak lanjut dari penilaian adalah yang pertama remedial, dilakukan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Sedangkan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM, baik berupa belajar kelompok, belajar mandiri, dan pembelajaran berbasis tema. Jadi jelas ya teman-teman, tindak lanjut dari hasil penilaian ini ada remedial dan ada pengayaan. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, B. Diberikan bahan ajar berupa modul, C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial, dan E. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya, serta E. Memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Nah, kegiatan pengayaan yang dilakukan untuk 15 siswa teman-teman, ingat bahwa pengayaan ini kita dilakukan setelah siswa melampaui dari KKM, nilai siswa melampaui dari KKM, maka dapat dilakukan dengan cara mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Next, prediksi soal selanjutnya adalah seperti ini. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Dan E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Nah, teman-teman, kegiatan program remedial teman-teman dapat dilakukan dengan cara D. Menggunakan rancangan pembelajaran yang baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Ingat teman-teman, kenapa kita menggunakan rancangan yang berbeda? Karena rancangan yang ada teman-teman sudah jelas bahwa siswa tersebut tidak bisa mencapai KKM. Oleh karena itu, untuk setelah kita melakukan remedial, kita harus membuat rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali. Dengan harapan dengan adanya rancangan pembelajaran baru ini, siswa tersebut dapat mencapai KKM. Maka jelas di sini bahwa jawaban yang benar adalah bagian D. Oke. Next teman-teman, masih prediksi soal. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa.
D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Dan E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Ingat teman-teman adalah dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar adalah sasaran terpentingnya adalah untuk meningkatkan kecerdasan siswa. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang perkataan saya yang kurang jelas atau tidak berkenan sama teman-teman sekalian. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan kami berharap bahwa teman-teman semua bisa lulus P3K di tahun ini, di tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya.